Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HiPods, Himai Podcast episode ketiga yang akan menyajikan topik dan informasi menarik seputar jurusan hubungan internasional. Saya Rahmiani Auditia sebagai host. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin soal internship atau magang nih. Menyoal soal magang tentunya menjadi hal yang sangat krusial bagi mahasiswa, di mana para mahasiswa itu akan mendapatkan banyak pengalaman melalui program magang. Nah, untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, tim HiPods telah menghadirkan salah satu narasumber dari mahasiswa HI Unibos angkatan 2018 dan tentunya kini telah merampungkan program magangnya di salah satu kementerian Republik Indonesia. Ini dia Kak Jennifer. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Kesibukan hari akhir-akhir ini apa Kak? Sekarang lagi susun skripsi. Oke, kesibukan seperti ya mahasiswa akhir ya pada umumnya. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Kak Jennifer mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada para pendengar dan penonton HiPods ini. Silahkan. Halo, selamat siang. Nama saya Jennifer, biasa dipanggil JJ. Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2018. Kak JJ ini magangnya di mana gitu? Oh iya. Saya kemarin berkesempatan magang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta. Oke. Karena Kak JJ udah memperkenalkan diri ini, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A-nya aja. Jadi di sini tim HiPods telah menyusun beberapa questions untuk Kak JJ sendiri tentang di podcast kali ini. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja di simple question. Yang pertama itu mengapa Kak JJ memilih Kementerian Pertahanan sebagai tempat tujuan magang kakak? Kalau misalnya disuruh jelaskan kenapa pilih Kementerian Pertahanan, sebenarnya tiba-tiba dulu kayak nonton berita kayaknya baru tentang pertahanan, jadi tertarik sama diplomasi pertahanan. Tiba-tiba jadi nanti magang di Kemhan deh gitu sih. Oh ya, sangat simpel ya Kak. Mau belajar diplomasi pertahanan sebenarnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk persiapan dokumennya sendiri, untuk pendaftaran magangnya itu apa-apa sih yang kakak siapin? Oh, kalau misalnya dokumen buat magang itu tergantung di mana mau magang. Biasanya requestnya diminta itu surat SK aktif, surat keterangan mahasiswa aktif, transkrip nilai sama surat rekomendasi dari kampus. Oh, itu aja ya. Itu Ya. untuk hanya untuk berkas pendaftaran aja. Garis besarnya itu. Tapi biasanya ada minta yang lebih, ada juga yang cuma transkrip nilai. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pas pendaftarannya lolos pendaftaran seleksi berkas gitu, apakah ada interview? Interview tidak ada. Tidak ada Ji. Tergantung tempat magangnya juga lagi tuh kayaknya. Kalau misalnya kementerian kayaknya jarang interview begitu, karena kalau misalnya kirim berkas kemarin ada CV juga deh yang tadi ada CV, jadi mungkin kementeriannya sudah baca CV-nya, mungkin ditanya-tanya sedikit Ji, mungkin apa yang mau dipelajari, mungkin di situ. Okay. Oh, jadi nggak ada interview, hanya sebatas seleksi berkas gitu, terus dinyatakan lolos sebagai untuk magang di Kemenhan. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kakak ditempatkan di posisi apa dan apa saja yang dikerjakan selama magang? Saya magang itu di Kemen kan ada berapa direktorat. Saya di Bainstrahan itu kerjanya buat di strategis pertahanan, pertahanan cyber. Kalau misalnya Bainstrahan itu lagi dibagi jadi 5 ada sebenarnya di websitenya kalau misalnya itu. Iya. Tapi saya yang menjelaskan di divisiku di Pusinfostrahan. Pusat Infostrahan itu pusat informasi pertahanan, strategis pertahanan. Jadi dibagi lagi jadi 5 divisi kayaknya. 5 divisi, tapi saya ambilnya di kawasan Asia Pasifik sama kawasan Amerika, Eropa, Afrika, Ameroaf.
Itu dua. Oh, berarti kakak ditempatkannya ini di Makassar atau di Jakarta sih kak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau saya kerjanya di sana itu sama aja sebenarnya, itu dua divisi tapi wilayahnya aja yang beda. Kan satu Asia Pasifik sama yang satunya Merwaf. Nah, tiap hari itu kumpul database. Database itu dipilih lagi buat jadi laporan harian yang dilaporkan hari itu juga. Tapi kalau misalnya pembimbing magang kan, kalau misalnya di sana dikasih pembimbing. Kalau misalnya pembimbing magangnya itu lagi sibuk, biasanya besok aja lagi diperiksa itu laporan. Tapi pengalamanku di sana itu kayak 1, 2 sampai 3 hari sama terus di masalah pokoknya. Masalah pokoknya. Jadi bertambah beritanya sama fakta. Jadi terus nih kak, kalau misalnya kan kakak ini sebagai mahasiswa HI, lantas implementasi ilmu apa yang kakak dapati gitu dari program magang ini? Sebenarnya kalau misalnya itu berguna sekali Ji, saya di situ. Nyambung Ji juga karena kan setiap hari kerjanya analisis berita. Iya. Analisis berita, dampak, upaya sama saran buat Kemhan. Kalau misalnya Menhan, Menteri Pertahanan. Iya. Jadi kerjanya tiap hari kurang lebih sama Ji sebenarnya, yang kayak hampir 3,5 tahun ini aku pelajari di HI. Menganalisis berita, dampak upayanya apa. Jadi kayak lumayan ada baseku. Jadi masih base-nya itu masih ada lah. Nggak kayak awalnya ya kayak anak hilang kayak deh apa mau dibikin ini gitu. Tapi pas dikasih laporannya kayak disuruh dijelaskan bagaimana apa kerja tak. Jadi kayak lebih terarah. Sering sih aku kerja ini toh di kuliah, tugas-tugas deh, apalagi itu tugas-tugas membantu sekali Ki. Jadi berdasarkan pengalaman 6 semester kemarin tuh sebelum magang sangat ada gitu manfaatnya kan selama di magang gitu. Kakak magangnya itu berapa bulan ya? Saya kemarin magangnya 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan. Terus terkait suka duka, pasti ada sih suka duka dari magangnya sendiri. Itu sukanya apa, dukanya apa kak? Kalau misalnya sukanya dulu. Iya, sukanya itu dia banyak sekali. Dari sebenarnya awal ekspektasiku itu masuk di Kemhan, pasti orang-orang staff-staffnya tuh deh kayak galak pasti, apalagi pendidikan dasarnya militer tuh biasanya paling banyak. Jadi kayak tiba-tiba apa aku bikin salah disuruh hapus kan nggak lucu gitu. Jadi kayak tapi pas masuk itu baik Ji, semua itu staffnya dia baik sekali. Apalagi kalau misalnya bertanya gitu baru tidak masih kayak begitu mengerti Ji. Nanti ketemu lagi di lorong lobi atau di mana tuh bertanya lagi, mengerti Ji yang tadi dijelaskan begitu kayak peduli Ji gitu. Udah kayak ditanya tuh jawabannya ya kayak nggak niat Ji menjawab. Itu sukanya pertama. Yang lain itu apa di? Kalau misalnya ada rapat begitu, bisa didengar berita-berita yang seharusnya tidak didengar, yang kayak bukan konsumsi publik. Iya, bukan nggak dipublish gitu. Buat internal Kemhan, jadi didengarki, bertambah pengetahuan begitu, banyaknya begitu sih. Tapi masih banyak lagi, tidak bisa disebutkan satu-satu deh. Besok episode saya itu. Kalau misalnya dukanya, kalau saya pribadi itu karena jauh dari rumahku itu Kemhan pertama di Jakarta. Saya Jakarta mana baru Kemhan pusat toh, jadi jauh. Kalau misalnya tidak macet saya 1 jam di jalan. Dukanya sedikit Ji kayaknya. Karena tidak terlalu lama aja juga di sana, jadi tidak terlalu terasa Ji dukanya. Nggak ada ya tantangan gitu selama magang kak? Oh, ada. Yang bangun pagi jam 7, kementerian kan jam 7 deh, apalagi yang kayak anak mahasiswa tuh yang sering sekali begadang, bangun siang, tiba-tiba disuruh bangun jam 7. Kenapa ini gitu. Jadi itu pertama paling, kalau tantangannya itu bangun pagi sama beradaptasi. Dunia kerja sebenarnya kalau misalnya langsung dirasakan itu apalagi tiba-tiba baru waktu beradaptasinya juga sedikit Ji, 1 bulan Ji. Jadi kayak harus dipaksa sekali gitu. Harus cepat-cepat beradaptasi sama apa yang dikerja semua gitu.
kalau yang dikerjakan sebagai mahasiswa magang itu nggak ada gitu tantangannya kan? Itu sih yang menganalisis tadi. Menganalisis, tapi yang penting sudah ada gitu base dari ilmu HI-nya sendiri kan? Sebenarnya bukan jadi dibilang kan kita belajar di kesana. Jadi kalau misalnya itu yang penting ada base-nya lah. Itu Ji paling utama, karena kalau misalnya bikin laporan begitu kan enggak gampang, apalagi ini sarannya buat Menteri Pertahanan. Jadi ya itu. Sering-sering bertanya kalau magang. Oke, selanjutnya ini seberapa penting sih magang untuk mahasiswa HI sendiri? Seberapa penting? Penting banget sih kalau saya. Karena di situ nih bagaimana caramu di situ nih kayak kasih keluar kok apa sebenarnya yang selama ini kau pelajari. Apalagi enak Ki kalau misalnya belajar Ki sekian lama ini tapi bisa Ki kasih keluar. Iya, bisa diimplementasikan gitu. Ya. Oke Kak, kan ini tim Himahi juga mengadakan question and answer di Instagram Himahi. Nah, ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama, apakah anak HI itu berpeluang magang di instansi mana saja? Kalau itu ndak terlalu ku tahu Ki, karena pertama yang sering ku searching itu cuma Kementerian Pertahanan sama Kemenlu. Yeah. Jadi menurutku kalau misalnya berpeluang itu tergantung sih, kalau misalnya ada kalau magangnya Iya. Kalau misalnya magang saya kemarin kan harus ada hubungannya sama jurusan internasional sama magangmu. Jadi kalau misalnya itu lebih harus searching lagi di mana letak nyambungnya hubungan internasional sama ini instansi. Oh, jadi mahasiswa HI itu sebenarnya banyak sih peluangnya untuk magang di mana saja, asalkan ada kaitannya dengan ilmu yang kita pelajari kan. Kak, terus pertanyaan kedua dari Q&A Instagram, apakah ada batasan waktu untuk magang khususnya di HI Unibos? Kalau kemarin itu sebenarnya beda-beda Ki. Tahun lalu kan beda, tahun ini juga beda. Tahun lalu kayaknya 2 bulan kalau nggak salah. Kalau misalnya tahun ini 1 bulan Ji dikasih. Oh, kan kakak magangnya tuh 1 bulan, sedangkan yang disediakan prodi itu 2 bulan, itu kan? Tidak, 1 bulan jadi. Oh, tetap 1 bulan. Oke. Nah, itu tadi teman-teman pertanyaan terakhir saya buat Kak JJ sendiri. Terima kasih Kak JJ telah berkesempatan hadir sebagai bintang tamu di HiPods ini. Terus buat teman-teman yang sedang mendengarkan atau menonton HiPods ini, tolong di like, share, and comment. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Himahi Universitas Boswa. Saya Rahmiani Auditia Suherman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.